begini-begini tiap tahun copy paste. Saya sebagai anggota DPR berdosa hanya sebagai tukang ketok saja. Nggak ada gunanya. Sampai saya katakan kepada anak-anak saya kayaknya udah nggak sanggup jadi anggota DPR melihat kezaliman di dalam pengelolaan anggaran di Republik ini. Terlalu zalim, tidak punya hati terhadap rakyat. Rakyat sedang susah, Bapak sibuk hanya menghabiskan 9,3 miliar untuk peningkatan pelayanan publik, nggak jelas apa indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita kembali pada video pembelajaran kita yang ke-11 dengan tema pembicaraan atau judul yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah etika bisnis pertanian. Dan ini salah satu pokok bahasan dalam Islam dan ilmu pertanian. Dan memang kita berbicara tentang etika bisnis, maka ini sesuatu yang sekarang ini dipandang penting. Kenapa dipandang penting? Karena kalau orang berbisnis tanpa etika, maka bisa dipastikan tidak akan bertahan lama. Karena namanya manusia menyukai yang namanya nilai-nilai atau tradisi-tradisi, nilai-nilai luhur yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tentang masalah ini sehingga pada masa-masa yang akan datang nanti, ketika kita misalnya menjadi seorang pebisnis, bidang agribisnis, maka kita memahami bagaimana menjalankan etika bisnis ini. Tanpa etika bisnis akan terjadi persaingan tidak sehat atau menghalalkan segala cara dan menimbulkan kerawanan hingga permusuhan sesama manusia. Dan kita bisa melihat bahwa di masa di mana persaingan di antara manusia tidak sehat, maka selalu menimbulkan kegoncangan-kegoncangan, permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Makanya banyak kita melihat orang meskipun berdiam dalam lingkungan yang sama, tidak akur antara satu dengan yang lain. Itu diantaranya karena mereka tidak memiliki sikap yang sama bagaimana menjalankan etika yang berlaku. Jadi etika bisnis adalah fondasi atau pilar dalam berbisnis sehingga berbisnis menjadi sehat. Jadi kalau kita memiliki etika yang baik, maka orang akan lebih suka. Para pelanggan akan semakin bertambah banyak. Sehingga dengan ini adalah merupakan modal yang kuat bagi kita untuk menjalankan apa yang kita inginkan, yaitu agar usaha kita sukses pada masa-masa yang akan datang. Nah, dalam Islam kita tahu dan kita perlu memahami bahwa Islam adalah aturan integral atau yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sombong amat. Dan menjadi penuntun untuk semua aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita berislam ya kita cukup beribadah saja, kita sholat saja, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan atau ada ajaran-ajaran yang terkait juga dengan hubungan kita dengan manusia yang lain. Jadi di samping hablum minallah, ada juga hablum minan nas. Bagaimana kita memperbaiki atau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, tetapi pada saat yang sama juga kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia atau secara horizontal. Nah, termasuk dalamnya di dunia bisnis. Nah, konsep bisnis dalam Islam melibatkan konsep kekayaan, pendapatan dari barang material yang merupakan milik Tuhan. Dan manusia
hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Impossible! segala apa yang menjadi kekayaan yang kita miliki atau yang kita usahakan selama kita hidup itu sebenarnya adalah barang titipan. Karena jangankan barang-barang tersebut, kekayaan-kekayaan kita miliki, materi-materi yang kita miliki, diri kita saja itu bukan milik kita, tetapi diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jancuk. Maka Islam memberikan batasan sehingga jelas mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang patut, mana yang tidak. Dan inilah yang disebut dengan etika. Maka setiap kita, setiap jiwa, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mendirikan keadilan atau menegakkan keadilan di masyarakat. Dan tentu saja inti atau senapas dengan etika tersebut adalah dengan kata-kata keadilan ini. Maka penting bagi para pelaku bisnis bagaimana mengintegrasikan dimensi moral dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis yang mereka kembangkan. Yang kita kembangkan. Jadi tidak boleh kita melupakan tentang masalah dimensi moral atau etika ini. Kita harus mengintegrasikan sehingga kegiatan kita, profesi kita, atau bisnis kita itu tidak akan bebas atau tidak akan terlepas dari yang namanya etika ini. Nah, beberapa prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama adalah kejujuran. Untuk kata jujur, kita semua tidak perlulah kita jelaskan misalnya hanya berdasarkan dalil nakli. Tapi secara rasional atau secara akal saja kita bisa menyatakan bahwa semua orang akan suka dengan orang jujur. Kecuali orang yang sakit. Atau sakit yang akalnya tidak berjalan. Tetapi kalau semasa orang berpikirnya benar, maka dia akan menyukai orang-orang yang jujur. Maka sebelum kita juga menuntut orang lain supaya jujur kepada kita, maka kita juga harus jujur dengan orang lain. Apa itu artinya jujur? Itu berlaku dengan sebenar-benarnya, menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya. Mantap. Sementara kebalikannya adalah tidak jujur atau mengatakan sesuatu yang berbeda dengan faktanya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah saling tolong-menolong, ta'awun. Jadi dalam kegiatan bisnis pun kita perlu juga menerapkan dan memahami dalam diri kita bahwa kita juga melaksanakan kegiatan yang bersifat menolong. Jadi kita menyiapkan barang atau kebutuhan orang atau masyarakat di mana mereka bisa membeli dan kita mendapatkan sedikit keuntungan dari kegiatan tersebut. Nah, maka kita menyiapkan barang. Jadi ada saling tolong-menolong, prinsip saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'awun 'alal birri wa taqwa. Jadi kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dilarang kita tolong-menolong dalam pelanggaran atau perbuatan dosa. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tidak menipu. Maka menyampaikan informasi apa adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci dan melaknat dengan laknatnya kepada orang-orang yang sering menipu. Wailul lil mutaffifin. Jadi Allah mengancam celaka kepada orang-orang yang tidak jujur atau orang-orang yang curang. Tidak jelekan bisnis orang lain. Prinsip yang keempat. Tentu dalam persaingan selalu terjadi. Namun kadang-kadang menjelek-jelekan antara satu yang dengan yang lain. Maka kita di dalam Islam tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya tidak menimbun barang. Jadi larang. Apalagi itu adalah merupakan kebutuhan yang penting bagi orang banyak. Ketika itu ditimbun dengan maksud supaya harganya naik, terjadi kelangkaan, kan harganya naik. Menimbun. Misalnya kalau BBM dia timbun sehingga harganya dia naik.
terjadi kelangkaan, maka itu tidak dibolehkan. Karena memberatkan orang lain. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu? Kemudian tidak monopoli. Monopoli artinya mau menguasai sendiri, dan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, mau menguasai sendiri. Kemudian barangnya atau komoditasnya harus halal. Jadi kalau kita berbisnis, barang kita halal. Tidak boleh misalnya berbisnis barang yang diharamkan, misalnya daging babi kalau kita bagi muslim. Itu hal-hal yang dimana tidak dilarang dalam agama. Misalnya barang-barang yang misalnya membahayakan. Apakah narkoba atau minuman-minuman keras, keras yang memabukkan, nah itu kan barang-barang yang tidak halal. Maka kita, atau barang-barang haram, maka kita tidak boleh ikut berbisnis di situ. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah bebas riba. Artinya kita berbisnis tidak ada riba. Ini artinya berbunga. Secara umum itu berbunga. Kalau kita pinjam uang, misalnya pinjamkan uang seseorang hari ini 1 juta, dikembalikan bulan depan jadi 2 juta, itu namanya riba. Jadi atau menggunakan bank riba, meminjam uang atau nyicil yang sekarang ini itu pakai bunga, nah, itu riba. Kita patut berhati-hati. Kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah sukarela. Jadi antara pembeli misalnya dengan penjual tidak boleh saling memaksakan kehendak. Kalau cocok, maka silakan kesepakatan dilanjutkan. Jual beli, silakan melaksanakan transaksi. Kalau tidak cocok, maka transaksi dihentikan dan pindah atau berpindah lagi ke tempat yang lain. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Kemudian prinsip yang lain adalah upah dibayar segera. Kalau orang sudah kerja, misalnya karyawan, maka jangan menunggu lama-lama baru upahnya dibayarkan, tapi dibayar segera. Jadi ini yang harus kita perhatikan, beberapa prinsip di dalam Islam. Sebenarnya mungkin banyak juga prinsip-prinsip yang lain yang bisa kita pelajari dan kita pahami dan kita internalisasikan menjadi bagian daripada kehidupan kita, sehingga ketika kita menjadi pebisnis, betul-betul pebisnis yang berpegang teguh pada etika bisnis sebagaimana ajaran agama kita, agama Islam menghendaki supaya kita menjadi pebisnis yang betul-betul benar, sehingga rezeki yang kita peroleh dari pendapatan dari usaha kita tersebut